Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila asyrafin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumina syai'ul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Wa in talaqa az-zawju zawjatahu qabla ayyata'aha saqata anhu nisful mahri in kana dainan wa in kana 'ainan ya'udu lahu an-nisfu liqaulihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Jika suami menceraikan istrinya sebelum dijima, jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum berhubungan, sebelum menjima, saqata anhu nisful mahri, maka gugur separuh dari maharnya. Jika ingkana dainan, itu jika maharnya hutang. Jadi apabila seorang suami menikahi seorang perempuan, kemudian maharnya itu tadi hutang, dainan, berhutang, ya, maka ketika suami di situ menceraikan istrinya dan belum berhubungan suami istri, maka sebagian maharnya itu gugur. Contohnya bagaimana? Gugur itu nanti si suami tersebut tetap ngasih mahar, walaupun kan tempo itu dicerai, tetap suami punya hutang kepada mantan istrinya itu separuh mahar, tetap terbayarkan tapi hanya separuh. Zaid menikah sama Fatimah, terus maharnya itu tempo dengan mahar 500.000. Nah, kemudian sebelum Zaid berhubungan suami istri dengan si Fatimah, Zaid menceraikan Fatimah. Maka Zaid punya hutang mahar separuh atau setengah kepada Fatimah. Berarti Zaid mengembalikan maharnya atau menyerahkan maharnya itu sebesar 250.000. Itu jika maharnya itu tempo. Masalah ini jika suami ingin kembali lagi pada istrinya, maka dengan akad baru dan mahar baru. Jadi tadi kan si Zaid udah mengembalikan separuh dari mahar yang dia hutang kan, berarti dia punya hutang sama Fatimah separuhnya sudah gugur. Terus apabila udah ngasih separuh, terus Zaid ingin kembali lagi, rujuk lagi kepada si Fatimah. Syaratnya ini bukan talak bain ya. Kembali lagi kepada Fatimah, maka harus memakai akad baru lagi dan memberi mahar baru lagi. Nah, kok mahar baru lagi, hutang mana? Ya ribet nantinya ya. Tapi seperti itu. Makai akad baru lagi dan memberi mahar baru lagi. Nih, kalau ditalak, dicerai sebelum berhubungan dan maharnya itu dainan, maharnya itu hutang, maka mempelai laki-laki mengembalikan separuh dari maharnya. Jika nanti si suami ingin kembali lagi, maka dengan akad baru dan mahar baru. Sebaliknya, wa in kana 'ainan ya'udu lahu an-nisfu. Jika maharnya itu mau kontan, berarti si perempuan mengembalikan kepada mantan suaminya separuh lagi. Jadi kayak gitu tuh ketekeran, hanya separuh pokoknya, entah itu tadi hutang atau halang, maka mengembalikan separuh. Kalau
apa namanya, kalau hutang berarti si laki-laki membayar kepada mantan istrinya separuh. Kalau kontan berarti yang perempuan mengembalikan kepada mantan suaminya separuh. Paham di sini ya? Bisa dipahami. Sesuai dengan firman Allah yang udah saya baca tadi, yang artinya, dan jika kalian menceraikan istri-istri, sebelum kalian menyentuh, sebelum menyentuhnya, berhubungan badan, dan telah kalian tentukan bagi mereka kadar maharnya, maka gugurlah separuh maharnya yang kalian tentukan. Kalau hutang berarti sang suami tetap membayar separuh. Kalau sudah kontan berarti si istri mengembalikan separuh. Dan jika mereka ingin kembali lagi, rujuk lagi, maka memakai akad baru lagi dan dengan mahar baru lagi. Wa yajuzu lil mar'ati an tahbasa nafsaha an zawjiha hatta taqbida mahraha. Boleh bagi perempuan untuk menghalangi dan menolak dirinya pada suaminya sehingga dia menerima maharnya. Jadi kalau udah nikah terus maharnya belum diserahkan, maka si perempuan, si istri boleh menolak atau menghalangi jika diajak berhubungan badan oleh sang suami sampai dia menerima haknya, sampai dia menerima maharnya, boleh. Kalau jika memang maharnya itu kontan, ay al-hala minhu wa laisal mu'akhkhar, bukan mahar yang diutang. Ini ya. Jadi ini penjelasan yang maharnya itu tadi kontan. Adapun amal muakhir fatutalibuhu bihi badal wat'i illa idza ujjila ila ajalin muayyanin fala tutalibu bihi hatta tamdiya al muddah. Adapun mahar yang berupa hutang, berupa tempo, yang dibayar setelah jatuh tempo, maka istri memintanya setelah jatuh tempo dan tidak boleh baginya menolak untuk dijamah. Jadi kalau maharnya itu mau tempo, maka temponya 1 minggu, mana ya? Temponya 1 bulan. Berarti pas di hari jatuh tempo, si istri berhak untuk memintanya. Untuk memintanya. Dan tidak boleh baginya untuk menolak jika untuk dijamah. Jadi mari akad, maharnya itu tempo. Ya, habis itu kan dia belum menerima haknya. Hari-harinya itu boleh dia itu berhubungan suami istri. Nanti ketika jatuh tempo, maka si istri meminta haknya dan istri nggak boleh lagi untuk menolak ajakan suami. Nah, seperti itu. Enak mana ya? Makanya kalau minta mahar jangan banyak-banyak, biar gak ditempo. Kesepakatan awal. Ini masalahnya kalau nggak sepakat di awal. Kalau sepakatan di awal, kebanyakan ya kontan, diusahakan kan, usahakan jauh-jauh, diusahakan sudah dipersiapkan oleh pihak laki-laki. Kan begitu ya Gus ya? Udah dipersiapkan. Kalau sudah apa namanya, disepakati. Kalau nggak disepakati, terus tiba-tiba di hari H si perempuan minta mahar sekian, waduh, yang dibawa sanggupnya mek 1 juta, jalur 2 juta. Nah, udah, akhirnya bilangnya maharnya muajjalan, muakhir. Palang gitu. Ini berarti nggak masuk dalam kriteria suami yang siap menikah. Kemarin kan disiapkan ya, seorang laki-laki kalau sudah siap menikah maka dia harus punya bekal. Bekalnya itu punya sangunya apa ya, mahar itu mau harus punya mahar, mampu memberi makan istrinya dalam hari pernikahan itu, mampu membayar mahar. Kontan, walaupun pakai ATM isinya berapa ratus juta, dicek. Kalau nggak dicek hari itu berarti walaupun ada ATM-nya berarti bukan kontan ya. Kan nggak kelihatan, majhul kan, bukan maklum. Harus ada buktinya. Ini loh isinya sekian. ATM dikekno, beres.
Kayaknya belum ada ini ya, menikah dengan mahar ATM ini. Adanya ATM. Pakai ATM, isinya berapa? Nah, alhamdulillah. Seperti itu. Makanya penting sekali ya kita tuh belajar ilmu seperti ini, bab nikah. Banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Makanya ojo syukur nikah, pokoknya nemu calon perempuan beres. Ini sebelum saya menyelesaikan untuk menuju bab walimatul urs, saya tutup dengan cerita tentang Imam Ibnu Musayyab, sang mertua idaman. Kok golek irek mertua, mencari mertua, sang mertua idaman. Karena paling enak itu kalau udah nikah itu suaminya udah kamu pilih, oh ini suami yang baik. Setelah itu kan mencari mertua yang baik, suami baik, mertua baik, apalagi yang kita cari. Wis urip songo. Imam Ibnu Musayyab namanya ya, Imam Ibnu Musayyab, sang mertua idaman. Dikisahkan, lihat di Wafayat Al-A'yan Ibnu Khilikan ada Abu Wada'ah adalah seorang yang tekun hadir di Masjid Nabawi untuk menuntut ilmu. Di Masjid Nabawi untuk menuntut ilmu. Dia paling sering menghadiri halaqah Sa'id bin Musayyab. Sering menghadiri halaqah Sa'id bin Musayyab. Namun berhari-hari dia tidak menghadiri majelis tersebut hingga Sa'id bin Musayyab itu mengira bahwa ia sedang sakit atau ada halangan, kok nggak hadir. Biasanya hadir terus nggak hadir. Saat hadir kembali, lama-lama hadir kembali. Abu Wada'ah itu tadi hadir kembali. Kemudian Ibnu Musayyab bertanya setelah memberi salam, kemana saja engkau, wahai Abu Wada'ah? Istriku meninggal sehingga aku sibuk mengurusnya. Jawab Abu Wada'ah. Terus katanya Sa'id bin Musayyab, kalau saja engkau memberitahu aku, wahai Abu Wada'ah, tentulah aku akan takziah, menghadiri jenazahnya dan membantu segala kesulitannya. Akhirnya jawabnya Abu Wada'ah, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Barakallahu fiik, seperti itu ya. Saat Abu Wada'ah bermaksud pulang, sang guru memintanya untuk menunggu hingga semua orang di majelis itu pergi semuanya. Kemudian Sa'id bin Musayyib tadi berkata, apakah engkau sudah berpikir untuk menikah lagi, wahai Abu Wada'ah? Kan istrinya sudah meninggal. Akhirnya Abu Wada'ah mengatakan, semoga Allah merahmati Anda. Siapa gerangan yang mau menikahkan putrinya denganku? Sedangkan aku adalah seorang pemuda yang fakir, harta yang kumiliki tak lebih dari 2 atau 3 dirham saja. Perempuan apa laki-laki yang sangat fakir. Apa katanya Sa'id bin Musayyab? Bilangnya apa? Ini jawaban yang tidak disangka-sangka. Dia mengatakan, bagaimana aku akan menikahkanmu dengan putriku. Bayangkan itu. Betapa terheran-heran ya dan terkejutnya Abu Wada'ah. Sang guru menyerahkan putrinya kepada si Abu Wada'ah yang di situ karena dia rajin mengaji, rajin hadir dalam satu majelis, sudah tahu akhlaknya bagus. Jadi apa? Menawarkan istrinya, menawarkan anak perempuannya untuk dinikahkan kepada Abu Wada'ah. Lalu menikahlah Abu Wada'ah dengan putriku hanya dengan mahar uang 2 atau 3 dirham saja. Dengan uang yang dia miliki, 2 atau 3 dirham saja. Dia gembira. Walhasil berakhirnya Abu Wada'ah senang. Demi Allah, ketika itu terlintas di benakku setiap nama Sa'id yang kunal kecuali Sa'id bin Musayyab. Sebab selama 4 tahun lalu beliau tidak pernah terlihat kecuali di tempat antara rumahnya sampai dengan Masjid Nabawi. Katanya Abu
wadah dalam hatinya, ya berkata-kata gembira mendikai, ya dikai putrine gurune, ya pasti senang sekali. Nah itu ceritanya. Makanya apa, kalian lek enek majelis taklim ikulah sering hadir, ya bukan berarti mengharapkan aku cek untuk anak kiaiku, ya jangan seperti itu. Bahaya itu, niatnya gak lillah lagi tuh. Linnas. Aku tak rajin yang masjid lah, ceknya aku di untuk nih diambil menantu. Ya, salah niat itu sudah. Maka nanti kalau orang salah niat, ujungnya juga nggak akan bahagia. Seperti itu ceritanya. Terima kasih. Nah, kita sudah menyelesaikan bab mahar. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya, khususnya kepada yang ingin menikah. Kalau yang udah nikah jangan nikah lagi. Ya boleh, laki-laki boleh ya, masna wa thulatsa wa ruba boleh, silahkan asalkan mampu untuk adil dalam hal materi. Adil dalam hati kan tidak. Hatinya lebih condong kepada istri yang kedua. Hatinya lebih condong kepada istri yang terakhir karena lebih cantik, lebih seksi, silahkan. Tapi harus adil dalam segi apa? Urutan dalam apa menginapnya, kemudian nasi makannya, ya. Ya. Tapi aku ingin praktek lah apa yang diucapkan Umi. Silahkan. Pokoknya jangan suami saya. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.